kita bisa ngumpul bareng, itu dimanfaatin dengan momen yang spesial buat kita. Poin kita kalau anak itu happy, istri happy, papa juga happy. Pemirsa Silat RCTI, ragam berita heboh dan panas dari dunia selebritis tanah air, serta berita-berita lainnya viral di media sosial. Mulai dari Dinda Hau beri syarat tak mau dipoligami, hingga viral seorang pria nikahi sahabat anaknya. Inilah kumpulan berita selebriti yang curi perhatian dan berita viral di jagat sosmed versi Silet. Dinda Hau beri syarat tak mau dipoligami dan larang Rembayang main dengan lawan jenis. Dikenal sebagai pasangan romantis, Dinda Hau akhirnya menceritakan syarat yang diajukannya sebelum dipinang oleh Rembayang. Mulai dari tak mau dipoligami hingga larangan Rey berakting dengan lawan jenis yang bukan dirinya. Meski larangan berakting dengan lawan jenis itu kini sudah tidak berlaku lagi, tapi tetap saja Rembayang mengaku lebih senang bermain film atau series bersama sang istri. Kita taruh kemarin, dan ini di awal nikah pun diomongin. Oh ya, terus gimana? Apa sih, boleh tahu? Kalau dulu tuh syarat aku ketika dia minta aku tuh, aku bilang aku nggak mau dipoligami, dan aku juga nggak mau kamu main sama lawan jenis yang bukan aku. Itu dulu sebelum menikah. Tetapi sampai pada akhirnya sampai sekarang tuh kayak mikir ya sudahlah ya gitu, mau main sama siapa juga nggak apa-apa gitu ya, karena aku juga kayak ya udah tetap akulah pemenangnya gitu kan. Tapi itu benar sih. tapi maksudnya dari kitanya masing-masing aja yang udah sadar aja gitu kan. Sebenarnya kalau untuk pasangan sebenarnya kita sebisa mungkin pasangan itu kita berdua, jadi nggak ada pasangan yang lain. Cuman kalau misalnya kayak jadi anak atau jadi adik ataupun saudara tuh nggak apa-apa. Dan memang ini bukan lagi syarat antara aku dan dia, jadi lebih ke syarat ke diri sendiri aja sih. Kita belajar komitmennya dari situ. Di situ pentingnya mas. Kadang orang tuh terlalu fokus di hal-hal besar sampai hal-hal kecil kayak gitu, kayak mungkin samaan baju gitu kan. Samaan baju tuh kan kadang orang apaan sih gitu, cuman biarkan kita melakukan hal yang membuat kita bahagia. Inge Anugrah bawa 3 saksi di sidang cerai, bongkar dugaan perselingkuhan Ari Wibowo. Inge Anugrah dan Ari Wibowo kembali menjalani sidang cerai di Pengadilan Agama Negeri Jakarta Selatan Rabu kemarin. Lewat 3 orang saksi yang dihadirkan, Inge membantah tuduhan perselingkuhan yang sebelumnya dilayangkan Ari Wibowo dan seolah ingin membalas di depan hakim para saksi ini yang justru membongkar dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh sang aktor. Dari pihak penggugat 3 saksi yang dihadirkan dua minggu yang lalu sama 1 hari ini sama sekali tidak mengungkapkan bahwa ada orang ketiga di pihak Inge. Justru katanya kata orang. Sementara kalau kita hari ini bisa kita katakan ada orang ketiga di pihak Pak Ari. Ada orang ketiga di pihak Pak Ari. Antara saya sama Inge sudah ya namanya orang cerai ya. Namanya orang cerai, sayangnya cerainya bukan cerai baik-baik seperti yang saya inginkan awalnya, karena selalu dipojokkan dari pihak sana, mau nggak mau akhirnya saya terpaksa membongkar alasan perceraiannya gitu. Curhat Afgan yang memiliki kebiasaan unik sleepwalking bisa bikin mie instan sampai tumpah hingga bersih-bersih. Penyanyi Afgan Syahreza menghebohkan media sosial terkait pengakuannya yang memiliki kebiasaan unik, yaitu sleepwalking atau tidur berjalan. Apalagi sleepwalking ala Afgan terbilang berbahaya, lantaran ia dalam kondisi 70% tidur, 30% sadar. Sehingga saat sleepwalking, pelantun tembang sadis ini bisa sambil makan, bahkan hingga masak mie instan. Tidak hanya itu, dalam kondisi sleepwalking, ia juga bisa bersih-bersih menggunakan vacuum cleaner.
Aku suka sleepwalking. Hampir setiap hari gitu aku bangun jam 3 terus kayak mungkin 70% tidur kali ya. Ke kulkas terus ngambil makanan, makan sambil tidur terus tidur lagi. Nah tadi malam tuh lumayan agak parah sih karena sampai sleepwalking terus bikin mie. Terus habis itu aku mengambil snack terus makannya sambil tidur. Tiba-tiba tumpah semua di tempat tidur. Aku bersihin, aku vakum juga dan itu aku ngelakuinnya ya itu sambil setengah tidur. Aku juga kaget pas bangun-bangun kayak ada vakum di sebelah tempat tidur kok. Ya ada vakum. Kadang-kadang aku nyadarnya pas bangun-bangun kok udah banyak kayak bekas-bekas ciki. Kalau nggak kayak makanan-makanan bekas piring gitu. Aku nyadarnya pas besokannya. Jadi itu ya agak aneh sih. Udah lama sih kayaknya semenjak aku tinggal sendiri ya di pandemi lah. Aku pindah ke apartemen terus habis itu ya gitu sampai sekarang pasti hampir setiap malam ada adegan sleepwalking, cuman berhubungan dengan makanan sih. Kayaknya aku makan terus gitu. Pas lagi tidur mungkin pikirannya juga tetap makan. Jadi bayangin aja sampai masak mie gitu kan aneh ya, mesti kayak diseduh dulu, tuangin dulu. Ya aku sih selagi masih nggak membahayakan kayaknya nggak perlu dicek ya. Viral, momen manis Fadil Jaidi berikan kado mobil mewah untuk ibunya jadi trending. Konten kreator Fadil Jaidi baru-baru ini mengunggah video sweet saat dirinya memberikan surprise ulang tahun untuk sang ibunda tercinta, Hajah Wardah Alganis atau yang akrab disapa Hajah Ida. Tak tanggung-tanggung, Fadil memberikan sang ibunda mobil mewah terbaru keluaran pabrikan Eropa yang harganya menembus 1 miliar. Hajah Ida pun tak kuasa menahan keharuannya saat mendapati hadiah istimewa itu terparkir di garasi rumah. Spesialnya lagi belum genap sehari diunggah, konten tersebut sudah melesat menjadi trending pertama di YouTube. Sarah! Aduh, deg-degan. Oh my god, Masya Allah. Jangan melek. Jangan melek. Dan tenang. Dah, siap. 1, 2, 3. Jangan boleh nangis. Nanti kalau yang ini. Bentar ya guys, bentar ya. Guys, aku pengen nangis, tapi dari tadi aku tahan. Ini buat Mama. Fadil, makasih banyak, Dil. Jazakallah, ya Allah. Justru itu aku seneng banget karena dulu aku sama kakakku pernah punya cita-cita pingin banget naikin derajat papa mama karena kayak gini misalnya aku sama Kak Islam, amin insya Allah sukses. Kita tuh nggak pingin dikenalnya kayak lihat ya si Islam sukses sekarang, lihat ya si Fadil sukses sekarang. Cita-cita kita bukan kayak gitu, tapi kita pinginnya lihat ya si Fadil sukses, si Islam sukses, siapa dulu bapaknya, siapa dulu ibunya. Itu cita-cita kita. Jadi kalau kita sukses pun kita maunya orang tua kita yang dipandang, karena orang tua kita berhasil membesarkan kita, mendidik kita, jadinya kita bisa sukses gitu. Jadi pinginnya dikenalnya memang seperti itu dari dulu. Masih belum puas buat kasih semuanya ke papa ke mama, kayak menurutku ini masih hal yang biasa. Jadi kayak kalau dibilang bersyukur, aku sangat bersyukur, tapi aku masih pingin lebih dari ini buat bikin papa sama mama bangga. Fandi Christian unggah foto mesra bareng sang istri pasca diterpa kabar tak sedap. Pasca kabar miring yang menerpa rumah tangga mereka, pasangan Fandi Christian dan Dahlia Polan akhirnya mengunggah kembali foto kebersamaan mereka di sosial media.
Dalam foto itu terlihat Dahlia Poland bersandar di bahu Fandi sambil memejamkan mata. Sementara Fandi menatap ke arah kamera dengan tersenyum. Pada unggahan selanjutnya, Fandi membagikan video singkat saat Dahlia Poland tengah membuka lemari es, serta saat ia bermain bersama sang anak dengan caption Home. Lapar. Kasarnya sih lebih buat anak-anak happy aja sih, anak-anak happy. Kita bisa ngumpul bareng, itu dimanfaatin dengan momen yang spesial buat kita. Poin kita kalau anak itu happy, istri happy, papanya juga happy. Viral di sosmed. Viral seorang pria nikahi sahabat anaknya. Heboh di sosial media bak kisah cinta di sinetron Ibuku Adalah Sahabatku, lantaran seorang pria menikah dengan sahabat anaknya sendiri. Bahkan sang anak yang bernama Silva tampak sumringah saat menghadiri pernikahan ayahnya dengan sahabat kecilnya tersebut. Bila abdi nikah kadelia terlalu bapak, kalian mas kawin sama panikan di pernikahan. Delia, nyanyakan mas kawin. Kalau tanggal apa kayak sinetron ya. Jadi dari temen, terus tiba-tiba temen kawin sama bapak gue sendiri. Itu sih sama aja ngancurin pertemanan ya. Tapi balik lagi orangnya baik-baik aja gitu, maksudnya ya nggak masalah, setuju-setuju aja sih gitu. Tapi ternyata selama ini yang gue tonton di dunia perfilman atau di persinetronan ternyata ada ya. Teman adalah mamaku ya. Judulnya Teman Adalah Mamaku ya. Viral remaja dari Malaysia hilang di hutan selama 4 hari, ketemu setelah mendengar azan dikumandangkan. Viral di media sosial Malaysia di mana seorang remaja tahfidz Al-Quran ditemukan setelah hilang selama 4 hari di hutan. Yang mengejutkan, korban berhasil ditemukan setelah azan dikumandangkan. Korban mengaku dia juga sempat mendengar suara orang yang mencarinya, namun keberadaan para pencari itu sama sekali tidak terlihat. Di beberapa daerah atau ada beberapa orang yang memang masih mempercayai itu kan, itu sah-sah aja gitu. Apalagi kemarin juga kan ditemuinya, tapi balik lagi kan yang menolong kita adalah Tuhan kita gitu kan. Kemarin ketemu juga setelah dilantunkan azan, akhirnya si bocah itu ketemu lagi gitu. Jadi ya memang balik lagi kita harus percayanya ya sama Tuhan. Apapun itu semua mungkin yang mengatur adalah Tuhan. Cinta Kuya go public dengan pacar bulenya. Kumpulan berita selebriti yang curi perhatian dan berita viral di jagat sosmed versi silet ditutup oleh Cinta Kuya yang go public dengan pacar bulenya. Ya, keberadaan pacar bule Cinta Kuya yang saat ini tengah kuliah di Amerika Serikat diketahui dari unggahannya yang membagikan momen kebersamaannya dengan sang pacar. Mulai dari pameran anime, menikmati summertime, dan juga saat mengunjungi sebuah museum. Kangen lah. Bapaknya sih yang paling deg-deg ya mau nggak mau, karena cita-citanya dia kan memang
pengen sekolah di sana, pengen sekolah di luar. Jadi ya kita mendukung anak walaupun sebenarnya berat. Jujur aku sama Mas Uya berat banget. Setiap kali selalu berdoa pokoknya dia sehat, selamat, baik-baik aja di sana. Karena kita juga waktu Cinta pergi ke luar negeri udah bilang bahwa kita nggak usah terlalu lebay, harus kangen-kangen gimana. Kalau kangen ya nggak usah dibilang kangen, tinggal telepon aja udah, jadi nggak tersiksa lah. Jadi kayak biasa aja gitu.